وزنت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, mu'tanifun muttafiqul khati faqat wa didduhu mukhtanifun fahsyal ghalat. Pembahasan sekarang ini barakallahu fikum mengenai pembagian hadis yang baru, yaitu seputar tulisan juga. Seputar tulisan berkaitan masalah perawinya. Berkaitan masalah siapa? Perawinya. Jadi mu'talif itu muttafiqul khati faqat. Tulisannya sama, bentuknya sama, cuman cara bacanya berbeda. Paham ya? Zaman dahulu itu kan enggak ada titik. Ya enggak? Zaman dahulu mana ada titik? Adanya huruf saja. Sehingga Abbas dengan Ayyash bentuk hurufnya sama enggak tanpa titik? Sama kan? Zaman dahulu enggak ada titik, zaman dahulu. Abbas, Ayyash sama bentuknya. Cuman titik itulah yang membedakannya. Nah, itu maksudnya. Jadi khatnya sama tapi ternyata bacanya beda. Wadidtuhu mukhtalifun. Kalau lawannya berarti memang berbeda gitu loh. Orangnya memang berbeda. Fakhshal ghalat, maka takutlah kalau seandainya keliru. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadha huwal qismu at-tasi' wal 'ishrun min aqsam al-hadits al-madhkura fi hadha an-nadmi wa huwa al-mu'talif wal mukhtalif. Kata beliau, ini adalah pembagian yang ke-29 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun Naam Al-Baiquniyah ini, yaitu mu'talif dan mukhtalif. Kita lihat definisinya biar semakin jelas. Wal mu'talifu wal mukhtalif huwa alladzi ittafaqa khattan, yang sama tulisannya. Ittafaqa khattan, yang sama-sama tulisannya, walakinahu ikhtalafa lafdhan. Namun hanya saja berbeda cara melafadzkannya, bacanya beda. Tulisannya sama, tapi bacanya beda. Misal Abbas wa Ayyash, sama enggak itu hurufnya? Dulu enggak ada titiknya, itu kalau Abbas sama Ayyash tanpa titik, sama enggak? Sama enggak? Sama. Tapi dengan adanya titik nuqtah atau nuqat itu baru bisa barakallahu fikum terbaca. Oleh karena itu terkadang ada sebutan mu'jamah muhmalah. Mu'jamah itu titik, muhmalah itu tanpa titik. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa khayyat wa habbat. Khayyat, habbat. Sama enggak kalau tanpa titik? Sama, itu maksudnya ya. Jadi antum pahami baik-baik. Ini beda kok Ustaz. Beda karena enggak ada titiknya itu. Coba kalau enggak ada titiknya, sama enggak kira-kira? Sama, ya enggak? Paham belum ini? Jadi samanya kapan? Ketika tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya jelas beda, orang bisa bedakan. Tapi kalau tanpa titik coba bayangkan. Khayyat, habbat, sama. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan itu. Jadi hadis dikatakan mukhtalif, mukhtalif itu sama tulisannya tapi beda cara bacanya. Mahum salah nih, Abdul Aziz. Ayo na'am. Ya'ni anna lafdha fi tartibil kalimah wahid. Maksudnya adalah lafaz itu di dalam susunan dalam kata satu lafaznya. Lakin takhtalifu fi nutqi, tapi berbeda-beda dalam membacanya. Fa hadza yusamma mu'talifan mukhtalifan. Ini dinamakan dengan apa? Mu'talifan mukhtalifan. Sama tulisannya, beda bacanya. Paham belum? Paham insyaallah? Ayo na'am. Berikutnya. Wa summiya mu'talifan li itlafihi khattan. Naam. Dinamakan mu'talifan li itlafihi khattan karena apa? Karena dikarenakan sama-sama tulisannya. Wa summiya mukhtalifan li ikhtilafihi nutqan. Dinamakan mukhtalifan karena berbedanya cara membaca. Tulisannya sama tapi cara membacanya berbeda. Ini antum enggak usah lihat titiknya ya. Kalau antum lihat titiknya memang antum bisa bedakan, tapi zaman dahulu itu enggak ada titik itu loh. Paham belum? Zaman dahulu itu enggak ada titik. Zaman dahulu enggak ada titik. Kenapa? Ya karena belum diletakkan waktu itu. Sehingga gelarnya kalau antum mau tahu itu kalau di dalam kitab-kitab itu mu'jamah muhmalah. Mu'jamah itu titik, muhmalah itu tanpa titik. Paham belum? Ini istilah aja. Nanti antum mungkin jumpai kalau baca-baca sendiri. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, wa huwa aidan fi nafsil waqt muftarik li ikhtilafihi 'ainan wa dhatan.
Dan dia juga pada waktu itu sendiri, pada satu waktu ya, nafsul waktu satu waktu, muftarik, beda orangnya. Otomatis kan beda orangnya. Abbas bin Ayyash, sama enggak orangnya? Beda. Kamu belum ini? Nah, kata beliau, wa huwa aidan fi nafsil waqti muftarikun li ikhtilafihi 'ainan wa dzatan, karena berbeda orangnya zatnya. Fal ashkhasu muta'addiduna fil muttafiq wal muftarik. Maka orang-orang, ashkhas itu orang-orangnya, muta'addidun. Nah, mereka bisa berbilang banyak orangnya. Fil muttafiq wal muftarik. Maksudnya dalam masalah apa? Muttafiq wal muftarik. Sudah kita lewati kemarin ya. Nah, barakallahu fiikum wa na'am. Tulisannya sama, bacanya sama, tapi kan beda orangnya. Ya enggak? Belum. Tulisannya sama, bacaannya sama, tapi beda orangnya. Muhammad sama Muhammad. Tapi kan Muhammad yang mana? Ya enggak? Ada Muhammad bin Ja'far, ada Muhammad bin Bashar. Beda orangnya enggak? Beda orangnya. Tapi sama-sama namanya Muhammad. Paham? Itu. Wal mu'talif wal mukhtalif. Bisa jadi juga apa? Orangnya banyak, cuman mu'talif, mukhtalif itu. Tulisannya sama, tapi bacanya berbeda. Walakinal kalamu 'alal asma' in kanat mukhtalifatan, fasammihi mu'talifan mukhtalifan. Akan tetapi kalau pembicaraannya masalah nama, kalau seandainya berbeda-beda, maka fasammihi, maka namakanlah dengan apa? Mu'talifan mukhtalifan. Tulisannya sama, bacanya berbeda. Wa in kanat muttafiqatan fasammihi muttafiqan muftariqan. Kalau tulisannya sama, bacanya sama, dinamakan muttafiqan muftariqan. Sama bacanya, sama tulisannya, tapi orangnya berbeda. Paham belum? Ewa. Wa hadza istilahun, ini adalah istilah. Wa istilahul muhadditsin amrun la yunaza'una alaihi. Istilahnya yang diletakkan oleh ahlul hadis itu adalah perkara yang tidak perlu diperselisihkan. Li'annahu yuqal la musyahata fil istilah. Karena sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, tidak ada perselisihan, pertengkaran dalam masalah perbedaan istilah. Istilah beda boleh, tapi maknanya sama gitu loh. Paham belum? Nah, jadi la musyahata fil istilah. Jadi enggak perlu diperdebatkan seperti khafat sama jar, ya kan? Khafat silakan, jar enggak masalah gitu loh. Kan beda istilah tapi kan sama artinya. Ya enggak? Paham maksudnya itu ya? Naam, seperti itu. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat sini. Idzan ma hiyal faedah min ma'rifati hadzal qismi min aqsamil hadis? Jika demikian, apa faedahnya sekarang? Mengetahui pembagian ini dari pembagian hadis, apa faedahnya? Naqul al faedah li'alla yashtabihal ashkhas, agar orang itu enggak tersamarkan orang-orang yang ada. Paham belum? Enggak tersamarkan orang-orang yang ada, karena orang-orang kan banyak. Paham ya? Tulisannya mungkin saja sama, tapi cara bacanya berbeda, sehingga orangnya pun juga berbeda. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, idza kana indana 'asharatu rijalin kulluhum yusammuna bi Abbas. Sekarang kalau kita di sisi kita ada 10 santri atau 10 orang, mereka semuanya namanya Abbas. Mereka semuanya namanya Abbas. Perhatikan ya. Mereka semuanya namanya Abbas. Fala budda an na'rifa man huwa Abbas. Kita harus tahu siapa Abbas itu. Paham ya? Kita harus tahu siapa Abbas. Paham belum? Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat. Fala budda an na'rifa man huwa Abbas, li'annahu qad yakunu ahaduhum dha'ifan. Karena bisa jadi salah satu di antara Abbas tersebut adalah lemah. Imma li su'i hifdzih, lemahnya itu karena jeleknya hafalannya, wa imma li naqsi fi adalatih, atau karena kurang keadalahnya, jalan hidupnya tidak lurus. Paham ya? Karena adalah kan yang jalan hidupnya lurus. Riwayat hidupnya lurus. Wa imma li ghairdalik, atau sebab yang lainnya. Paham belum? Jadi kan kalau 10 orang yang Abbas semua bingung kita. Ini Abbas yang mana gitu loh. Kan perlu cek lagi, Abbas yang thiqah atau Abbas yang dhaif atau yang semisalnya. Fala budda an na'rifa man Abbas hadza. Maka harus kita mengetahui siapa Abbas ini. Li ajli an na'rifa hal huwa maqbulur riwayah au ghairu maqbulur riwayah. Dalam rangka agar kita tahu gitu loh. Tahu bahwasanya Abbas tersebut adalah Abbas yang diterima riwayatnya atau Abbas yang tidak diterima riwayatnya. Wa hadzal babu qad allafa fihi katsirun minal ulama wa takallamu fi. Dan bab seperti ini sungguh telah kebanyakan para ulama itu mengarang, membukukan atau membikin sebuah kitab, wa takallamu fi, mereka berbicara di situ. Wa ala ra'sihimul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini enggak perlu bingung lagi. Dan
Ya barakallahu fikum di atas kepala mereka, pimpinannya mereka. Pimpinan yang menulis kitab, penyebutan namanya sama tapi berbeda-beda orangnya, itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab yang mungkin antum pernah lihat itu, kitab anan di situ itu Taqribut Tahdzib. Paham ya? Taqribut Tahdzib itu bagus sekali itu. Itu karangan beliau, ringkas. Satu, tapi kalau antum mau nyari misalkan namanya Muhammad, dicek pada huruf mim, bukan tinggal Muhammad semuanya. Tapi Muhammadin siapa itu loh. Ya enggak? Namanya Abdullah, Abdullah siapa? Abdurrahman, Abdurrahman siapa? Ada semua itu. Bagus sekali kitabnya. Mungkin kalau di maktabah-maktabah penjual kitab itu ada kalau mau beli. Maksudnya apa? Ini sekedar contoh. Suatu ketika antum mengecek itu belinya kitab itu Taqribut Tahdzib gitu. Ada juga lebih tebal 4 jilid cetakan Saudi. Nah, Tahdzibut Tahdzib itu ada lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Ada lagi lebih tebal lagi Tahdzibul Kamal. Paham ya? Nah, yang jelas itu kitab masalah hadis ya. Jadi kalau Tahdzibul Kamal sempurna lagi dia. Paham ya? Tahdzibul Kamal sempurna lagi. Kenapa? Karena dia tahu, misalkan haddatsana Muhammad, haddatsana Shalih, dia tahu siapa Muhammad, siapa Shalih, bayangkan itu. Sebutnya itu dibuka. Kalau Muhammad dari Shalih itu biasanya Muhammad siapa ya? Ada di situ. Tahdzibul Kamal tadi. Tapi kalau Taqribut Tahdzib, itu ringkas sekali itu. Kalau Taqribut Tahdzib yang kemarin mungkin pernah lihat di situ ya, itu karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ringkas sekali. Ringkasnya bagaimana? Antum tinggal ngecek aja. Muhammad bin Fulan, bagaimana keadaannya? Bukan nanti imam beliau nyebutan thiqah, dhaif atau shaduk atau semisalnya. Paham belum? Sehingga paling bagusnya ketika antum mau memahami kitab tersebut, buka di mukadimahnya. Di mukadimahnya nanti beliau menyebutkan tabaqah namanya. Tabaqah pertama, tabaqah kedua, tabaqah ketiga. Paham ya? Tabaqah pertama sahabat misalkan. Nanti tabaqah kedua, nah ini, tabaqah ketiga ini, semua sebutan semuanya. Paham maksudnya ya? Nah, itu kalau seandainya suatu ketika antum ingin meluas membahas gitu ya. Tapi kalau mau mencukupkan ya itu tadi, kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Fa idza qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata, bi ayyi tariqin numayyizu hadza min hadza? Dengan cara bagaimana? Ini penting ini ya. Dengan cara bagaimana kita bisa membedakan ini dan ini? Kok tahu kalau ini Muhammad bin Ja'far? Kok tahu kalau ini Muhammad bin Bashar? Tahu dari mana gitu loh? Fanaqul ammal mu'talif wal mukhtalif fatamyizuhu yasir. Ini. Maka kita katakan adapun kalau seandainya mukhtalif dan mukhtalif tulisannya barakallahu fikum sama tapi bacaannya berbeda, orang berbeda, maka membedakannya mudah. Ya enggak? Abbas Ayyash, jelas beda enggak? Jelas beda. Yang terkadang sulit itu yang apa tadi? Tulisannya sama, bacanya sama. Harus ngecek lagi Muhammad siapa gitu loh. Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Li'annahu mukhtalifun fi nutqi, karena beda mengucapkannya. Tulisannya sama biarin. Ketika mengucapkan nampak Abbas, Ayyash, nampak enggak bedanya? Nampak gitu loh. Wala yakunu fihi istibahun fil waqi'. Pada kenyataannya enggak ada apa? Enggak ada istibah, enggak ada perbedaan di situ. Illa idza salakna tariqal mutaqaddimin fi adamil i'jam. Kecuali, ya ini penting ini. Kecuali kalau kita menempuh jalannya, metodenya orang-orang terdahulu, yaitu tidak adanya i'jam, titik. I'jam itu titik. Paham ya? Jadi mu'jamah itu titik, muhmalah tanpa titik. Itu istilah itu dihafal itu ya. Jadi i'jam itu enggak ada titiknya. Kalau enggak ada titiknya bingung enggak antum kira-kira? Bingung kan? Cuman ain. Nah gini kemudian sin. Ini Abbas atau Ayyash? Tanpa titik kan bingung. Oleh karena itu kata beliau apa? Illa idza salakna tariqa al-mutaqaddimin fi adam al-i'jam. Kecuali kalau kita menempuh metodenya orang-orang terdahulu tanpa adanya titik. Mungkin bingung ya, sulit ya kalau ada tanpa titik. Naam. Wal i'jamu huwa adamu tanqitil huruf. I'jam itu maksudnya tidak adanya titik-titik pada huruf. Paham belum? Antum bedakan jim, ha, kha. Dari apa bedakannya? Titik. Kalau jim titiknya di mana? Di bawah. Kalau kha di mana? Di atas. Kalau ha, alamatun adamiyah, tandanya enggak ada. Ada nuqtah fawqiyah wa ada nuqtah tahtaniyah. Enggak ada titik di atas, enggak ada titik di bawah, itu pastikan ha. Paham belum? Itu menunjukkan bahwa titik itu penting ternyata. Nah, famatalan sebagai contoh, indal mutaqaddimin kanat kalimatu Abbas wa Ayyash wahidah. Menurut orang-orang terdahulu, para ulama muhaddisin terdahulu, itu tulisan Abbas ma Ayyash satu.
Bayangkan satu. Li'annaha kanat la tuskal wa la tunqat. Karena zaman dahulu itu enggak diharokati, enggak dikasih titik. Oh, tambah pusing lagi kan? Sekarang yang ada titik aja kadang orang belum tentu bisa baca ya. Zaman dahulu itu enggak ada titiknya, enggak ada harokatnya. Paham belum? Kalau sekarang mungkin kita masih mending paling-paling kita mempelajari ilmu agar bisa baca tulisan yang tidak berharokat, ya enggak? Tapi kalau yang tidak bertitik, bayangkan. Berat enggak kira-kira? Berat. Nah, tapi sekarang sudah ada kemudahan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, Masya Allah, ini kita lihat kata beliau, amma indal mutaakhirin fa innal baba yaqillu fil istibah. Adapun menurut orang-orang belakangan, ahlul hadis yang belakangan, maka bab seperti ini bisa dikatakan sedikit adanya istibah, yaitu adanya kesamaran sedikit. Kenapa? Li'annahum yu'jimunal kalimati. Karena mereka sudah memberikan titik pada kata-kata tersebut. Sehingga nampak Abbas enggak mungkin antum baca Ayyash. Ya enggak? Antum tulisannya Abbas, antum baca Ayyash, keliru. Karena nampak jelas. Mahfum soal ini? Mahfum? Ya, na'am. Kita lihat sini. Amal muttafiq wal muftariq fa huwa sa'bun, ini maksudnya. Adapun muttafiq sama tulisannya, sama bacanya, beda orangnya, inilah yang sulit. Haddatsana Mahmud. Mahmud siapa? Coba tahu enggak? Harus ngecek dulu Mahmud siapa? Mahmud bin Hamid atau Mahmud bin Humaid? Kalau Mahmud bin Hamid dhaif misalkan. Kalau Mahmud bin Humaid thiqah misalkan, kan harus tahu dulu gitu loh. Paham belum maksudnya nih? Sulitnya di sini gitu loh. Nah, ini Mahmud yang mana ini? Nah, Mahmud kan banyak, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, hatta fi zamanil mutaakhirin. Hingga apa? Hingga zaman orang-orang belakangan pun kesulitan ini. Li'anna ta'yinal murad yahtaj ila bahtin daqiqin fi ma'rifati syakhsi bi'ainihi wa wasfihi tamaman. Dikarenakan menentukan orang yang diinginkan itu butuh pembahasan yang detail dan teliti di dalam mengetahui siapa orang ini sebenarnya. Wa wasfihi, dan sifatnya secara sempurna. Itu tadi contohnya kitabnya tadi. Kalau misalkan mau ringkas, ringan, Taqribut Tahdzib. Kalau mau di atas lagi apa? Tahdzibut Tahdzib. Mau di atas lagi Tahdzibul Kamal. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu kitabnya semuanya ada di maktabah atau perpustakaan yang biasanya menjual kitab kalau lengkap perpustakaannya. Fasara idzan, jika demikian berarti kesimpulannya kata beliau, faidatu ma'rifati hadzal bab, faedah mengetahui bab pembahasan ini, ta'yinur rawi, menentukan perawi, lil hukmi, untuk menghukumi alaih, untuk menghukumi perawi tersebut biqabuli riwayatihi aw biraddiha, untuk menghukumi diterima riwayatnya atau ditolak, itu loh. Paham belum? Fungsinya itu kan untuk mengetahui ini siapa ini, Abbas atau Ayyash. Kalau Abbas jelas, Ayyash jelas. Tapi kalau sama-sama Abbas, kira-kira bingung enggak? Bingung, ngecek dulu Abbas yang mana ini. Paham belum? Mahmud yang mana? Mahmud yang orang apa bukan? Karena Mahmud ada juga yang bukan orang kan itu. Seperti Mahmud apa? Gajahnya Abraha. Itu kan bukan orang. Jadi perlu dicek dulu haddatsana Mahmud yang mana itu loh. Paham ya? Jadi sulitnya kadang di situ, sulitnya. Sama-sama nama, tulisannya sama, bacanya sama, beda orangnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, wal marji' fi dzalik al-kutub al-mu'allafa fi hadzal bab. Sumber itu semuanya biar tahu itu di kitab-kitab yang sudah disusun, yang sudah dikarang dalam masalah bab seperti ini. Wa mimma yu'inu 'ala ta'yinir rajul ma'rifatu syuyukhihi alladhi yarwi anhum, dan termasuk yang bisa menolong, membantu untuk mengetahui, nah barakallahu fikum, menetapkan siapa lelaki ini, siapa perawi ini adalah apa? Ma'rifatu syuyukhi, mengenal gurunya. Haddatsana Mahmud yang mana ya? Oh, kita kenal dulu gurunya siapa? Oh, gurunya Syekh Fulan misalkan, Syekh Hamid misalkan. Oh, berarti Mahmud bin Humaid ini. Karena Mahmud bin Humaid ini mencari ilmunya pada Syekh Hamid gitu loh. Paham ya? Nah, kalau Mahmud bin Ja'far, dia mencari ilmunya kepada barakallahu fikum asy-Syekh barakallahu fikum Bashar misalkan. Intinya ketahuan dengan gurunya tadi itu. Ini kalau seandainya mau mengetahui loh, siapa sebenarnya sosok orang ini, siapa perawi ini siapa? Kata beliau, wa mimma yu'inu 'ala ta'yinir rajul, termasuk cara yang bisa membantu, bisa menetapkan, menentukan perawi ini, ma'rifatu syuyukhi, mengetahui guru-gurunya, alladzina yarwi anhum, yang dia meriwayatkan dari mereka. Gurunya siapa dulu baru ketahuan itu istilahnya. Paham belum?
Ewa na'am. Wa kadzalika ma'rifatut tullabihi atau mengenal murid-muridnya. Alladzina yarwuna anhu yang mereka meriwayatkan darinya. Jadi kalau untuk mengetahui ini jangan-jangan siapa gurunya nih? Syekhnya siapa? Nah, ngecek dulu muridnya. Kalau muridnya nanti ketahuan barulah ketahuan gurunya, terkadang seperti itu. Nah, ini kalau antum mau panjang lebar di Tahdhibul Kamal. Kitabnya kalau di sini enggak ada ya. Kalau di toko-toko sana banyak. Toko-toko kitab itu ya kalau tokonya sempurna, lengkap. Tahdhibul Kamal ada, Tahdhibut Tahdhib ada, yang paling murah cuma 1 jilid, Taqribut Tahdhib. Karya siapa tadi? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali rahimahullah. Naam. Mahum insyaallah? Mahum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allifu asbahullah wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Naam. Sekarang pembahasan mengenai hadis mungkar. Pembahasan mengenai hadis mungkar ini jelas kalau mungkar itu enggak bisa apa? Enggak bisa dijadikan hujjah, la yuhtajju bih. Paham ya? Hadis mungkar itu la yuhtajju bih, tidak bisa dengan hujjah. Ditopang dengan apapun enggak bisa. Yang masih bisa ditopang, yang masih bisa dikuatkan, yang masih bisa barakallahu fikum, dikumpulkan jalur-jalurnya kemudian menjadi kuat itu dhaifun munjabir. Paham belum ini? Yang masih ditopang tadi yang bagaimana ini? Dhaifun munjabir. Nah, barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan dhaifun munjabar. Paham ya? Namanya dhaif tapi masih bisa ditopang. Tapi kalau dhaifun munjabir itu maksudnya dhaif tapi masih bisa menguatkan dengan yang lainnya. Maksudnya dhaifnya itu enggak parah. Tapi kalau dhaifun jiddan apalagi sampai tekan mungkar, bisa enggak dengan hujjah? Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza huwal qismu tsalatsun min aqsamil hadits al-madhkura fi hadzal nadmi wa huwal munkar." Inilah pembagian yang ke-30 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun yaitu mungkar. Hadisnya mungkar. Jadi kalau ada seorang barakallahu fikum muhaddis menghukumi hadisnya mungkar, sudah selesai, enggak perlu panjang lebar lagi. Tinggalkan. Kata beliau, "Wa qad ikhtalafa al-muhadditsun fi ta'rifil munkar." Tapi ahlul hadis mereka berselisih mengenai definisi mungkarnya apa gitu loh. Apakah mungkar di sini seperti amar ma'ruf nahi munkar? Ya enggak? Kan ada al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Sama-sama munkar itu kan? Tapi munkar yang mana kita lihat. Faqila ada yang mengatakan definisinya, innal munkar huwa ma rawahu dha'if mukhalifan lis-siqah. Wah ini definisinya bagus juga nih. Seorang perawi yang dhaif menyelisih perawi yang thiqah, sudah dhaif menyelisih lagi gitu loh. Kan parah gitu loh. Dhaif itu sendiri sudah cacat, tapi ini apa? Perawi yang dhaif menyelisih perawi yang thiqah. Sudah dhaif lemah malah menyelisih lagi. Parah enggak kira-kira? Mungkar. Enggak sembarangan lagi. Berbeda halnya kalau apa? Perawi yang thiqah menyelisih perawi-perawi thiqah yang lainnya yang lebih thiqah atau yang sepadan dengannya. Itu apa nanti namanya kemarin? Apa namanya? Syadz. Perawi yang thiqah menyelisih perawi-perawi yang lain yang thiqah atau lebih thiqah dari dia. Syadz. Paham ya? Kalau ini mungkar, perawi yang dhaif, yang lemah menyelisih yang thiqah. Paham belum? Lah kalau perawi yang thiqah menyelisih perawi-perawi yang dhaif, apa namanya? Sahih. Kalau perawinya thiqah menyelisih perawi-perawi yang dhaif yang lainnya, sahih hadisnya. Paham ya? Jadi antum harus bedakan. Ada sahih, ada mungkar, ada apa tadi? Syadz. Kalau syadz itu yang menyendiri, yang menyelisih itu perawi thiqah. Menyelisih para perawi yang thiqah yang lainnya bahkan lebih thiqah. Itu namanya apa? Syadz. Kalau mungkar yang menyendiri, yang menyelisih perawi yang dhaif, menyelisih para perawi yang thiqah. Kalau sahih, perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang dhaif. Paham insyaallah? Naam. Kita lihat. Kata beliau, innal munkar itu adalah huwa marwahu dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah mukhalifan lis-thiqah, dalam keadaan perawi tersebut menyelisih perawi yang thiqah. Misal contohnya, an yarwiyal haditsa thiqatun ala wajhin wa yarwihi rajulun dha'ifun ala wajhin akhar. Ada seorang perawi yang thiqah meriwayatkan suatu hadis dengan satu sisi, datanglah perawi yang lain yang lemah yang dhaif meriwayatkan juga hadis tersebut dengan sisi yang lain. Sama-sama meriwayatkan hadis. Paham ya? Nah, hatta wa in kana rawiyan tilmidzaini li syaikhin wahid. Walaupun kedua perawi tersebut adalah apa?
dua-duanya murid dari satu guru. Mungkin enggak seperti itu? Gurunya satu, muridnya banyak. Apakah semua muridnya thiqah? Tidak kan? Ada murid yang dhaif, ada murid yang thiqah. Nah, ini kata beliau, walaupun dua perawi tersebut adalah apa? Adalah dua muridnya, dua santrinya syekh yang satu. Paham belum? Intinya bagaimana intinya tadi? Seorang perawi yang dhaif ini membawa suatu riwayat yang menyelisih para perawi yang thiqah, namanya mungkar. Paham belum ini? Namanya apa, Husain? Namanya apa? Mungkar. Kita lihat di sini. Wa qala ba'dhum fi ta'rifil munkar, sebagian mereka ada yang mengatakan mendefinisikan mungkar, perhatikan dulu. Huwa man farada bihi wahid. Itu hadis yang barakallahu fikum yang seorang perawi menyendiri dengan satu riwayat. Seorang perawi menyendiri dengan satu riwayat. La yuhtamal qabuluhu. Nah, idza tafarrada, tapi perawi ini enggak mungkin diterima kalau sendirian gitu loh. Paham ya? Perawi ini kalau sendirian enggak mungkin diterima. Paham belum? Jadi harus banyak orang baru bisa. Paham belum ini? Jadi seorang perawi menyendiri dengan suatu riwayat atau suatu hadis. Tapi perawi ini kalau menyendiri itu kalah gitu loh. Kalau menyendiri dia enggak diterima. Paham belum? Nah, wa hadza huwa madhhab ilahin nadhib. Inilah pendapat yang dipilih oleh siapa? Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Mungkar itu adalah apa? Orang yang menyendiri, seorang perawi. Seorang perawi menyendiri dan takdilnya, rekomendasinya itu kalau dia sendiri itu tidak bisa diterima. Paham belum? Nah, ada yang merekomendasi, mentakdil itu ada, cuman kalau sendirian tuh dia kalah gitu loh, lemah kalau sendirian. Harus banyak yang merekomendasi dulu. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa 'ala hadha at-ta'rif yakunu al-munkar huwa al-gharib alladhi la yuhtamal tafarrudu man infarada bihi. Berdasarkan penjelasan ini atau definisi ini kata beliau, mungkar itu berarti apa? Yakun munkar huwal gharib. Mungkar berarti hadis yang gharib, yang asing. Alladzi la yuhtamal, yang asing, yang apa? Yang menyendirinya seorang perawi itu tidak dianggap diterima. Paham belum? La yuhtamal tafarrudu man infarada bihi. Yang tidak dianggap menyendirinya orang yang dia menyendiri dengannya. Paham belum? Jadi kalau dia menyendiri itu enggak dianggap diterima gitu loh. Karena dia takdilnya cuma satu. Kurang gitu loh. Paham belum maksudnya nih? Paham maksudnya ya? Nah, dia mungkin ada yang mentakdil, ada yang merekomendasi, tapi kalau sendirian itu lemah gitu loh. Harus ada yang lainnya. Paham? Ayo kita lihat. Wa huwa mardudun hatta law furida anna lahu syawahid min jinsih. Dia itu ditolak hadisnya. Nah, walaupun ditakdirkan dia punya apa? Punya syawahid, punya penguat-penguat dari yang sejenisnya. Kenapa? Fa innahu la yartaqi ila darajatil hasan. Karena orang ini sendiri apa? Tidak sampai naik tingkatannya kepada derajat hasan. Berarti di bawah hasan itu loh. Kalau hasan masih mending. Ini di bawah hasan. Tingkatnya di bawah apa? Di bawah hasan. Sehingga tidak bisa dibawa lagi. Karena hasan li ghairihi aja. Hasan li ghairihi itu kan dhaif yang apa tadi? Yang masih bisa ditopang. Dhaif yang masih bisa dikuatkan, dhaif yang tidak apa, yang tidak lemahnya tidak lemah sekali tapi masih bisa dikuatkan. Paham belum? Naam. Kita lihat. Wa dzalika li anna dha'fa fihi mutanahin. Kata beliau, dikarenakan kelemahan perawi ini sudah mutanahin, sudah paling terakhir. Mutanahin itu maksudnya sudah mentok gitu ya. Kelemahannya sudah pol gitu loh istilahnya. Sudah paling lemah intinya. Perawi ini perawi yang paling lemah, enggak bisa dinaikkan lagi derajatnya. Paham belum? Mutanahin sudah penghabisan paling terakhir, sudah pol gitu istilahnya ya, sudah mentok, enggak bisa lagi dinaikkan. Wa ta'riful awal huwa alladhi masya 'alaihi al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih Nukhbatul Fikar. Adapun definisi yang pertama itu yang bagus. Yang pertama tadi itu marwahu dha'if mukhalifan listiqah, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dalam keadaan menyelisih perawi yang thiqah. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah ya? Inilah yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar. Paham belum? Abdurrahman? Paham? Nukhbatul Fikar itu kitab bagus sekali. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita baca yang Nuzhatun Nadharnya.
Tapi ya nanti kalau setelah Idul Fitri nanti kita lihat. Tebalnya segini, cetakan Saudi. Harganya kalau cetakan Saudi 250. Paham ya? 250.000. Murah bagi yang punya uang. Tapi yang kalau yang Mesir sekitar 100-an. Tebalnya agak apa? Bedanya enggak terlalu enggak terlalu banyak bedanya, cuman tebal juga. Paham ya? Tapi syarahnya Ibnu Utsaimin bagus sekali. Nuzhatun Nadhar. Naam. Itu kitab yang akan kita baca setelah ini nanti insyaallah taala. Paham insyaallah ya? Jadi kesimpulannya hadis mungkar itu yang bagaimana kalau kesimpulannya? Marwahu dhaif mukhalifan listiqah. Seorang perawi yang dhaif meriwayatkan suatu hadis dalam keadaan dia menyelisihi perawi yang thiqah. Kalau yang menyelisih tersebut adalah perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang dhaif namanya apa? Sahih. Kalau perawi yang thiqah menyelisih para perawi yang thiqah yang lain namanya apa? Syadz. Na'am barakallahu fikum insyaallah. Besok kita selesaikan biidznillah subhanahu wa taala. Kita mulai jam 9-an kita selesaikan ini kalau dikit lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.